Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-karimis sattar, alladhi amarana bi iksari dzikri wassalati wal istighfar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilayka wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir di ayat surah Al-Baqarah ayat 153, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah kepada sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Alhamdulillah, beberapa minggu kemarin kita telah membahas makna daripada sifat sabar serta bagian-bagian sabar. Di beberapa minggu yang kemarin kita membahas sebuah hadis daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sabar itu terbagi tiga. Pertama, sabar alal musibah. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang mampu bersabar atas musibah, Allah angkat derajatnya 300 kali. 1 kali derajat ila darajah, itu kama bainas sama ila ardi, sebagaimana jauhnya langit dan bumi. Sabar yang kedua, sabar ala ta'ah, sabar atas berbuat taat. Orang yang sabar atas berbuat taat, Allah angkat derajatnya sampai 600 kali. Namun berbeda derajatnya antara 1 derajat ila darajat, itu baina tukhumil ardi ila muntahal arash, dari lapisan bumi paling bawah sampai ujungnya aras, puncaknya aras. Dan insyaallah di malam ini akan kita bahas bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga, yaitu as-sabru anil maksiyah. Sabar daripada meninggalkan berbuat maksiat. Dan ini derajatnya lebih tinggi daripada sabar atas musibah, sabar atas ta'ah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan derajatnya itu diangkat sampai 900 kali lipat. Allah Ta'ala angkat sampai 900 derajat. Sedangkan derajat satu dengan derajat yang lain itu jauh berbeda lagi. Kalau derajat musabar atas musibah antara langit dan bumi, sabar atas taat baina tukhul ardi ila muntal arash, paling bawah lapisan bumi sampai puncaknya aras. Sedangkan sabar atas maksiat ini, meninggalkan maksiat ini, 1 derajatnya saja baina tukhul ardi ila muntal arash marratain, 2 kali lipat.
Jadi antara lapisan bumi paling bawah sampai puncaknya aras marratain, 2 kali lipat. Itu baru 1 derajatnya saja orang sabar atas meninggalkan maksiat. Bayangkan kalau sampai 900 derajat Allah angkat bagi orang-orang yang sabar atas meninggalkan berbuat maksiat. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Maksiyah ini lawan katanya adalah taat. Ini berlawanan dengan taat. Maksiat lawan katanya adalah taat. Dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan makna-makna, menyebutkan kata-kata yang serupa dengan maksiat, seperti sayyi'ah, khoti'ah, ismun, dhanbun, dan lain sebagainya. Maknanya itu mutaqaribatun, kurang lebih saja maknanya dengan maksiat. Kurang lebih maknanya sayyi'ah, khoti'ah, ismun, dhanbun itu mutaqaribah maknanya dengan maksiat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut maksiat ini beberapa kali dalam Al-Quran. Allah menyebutkan maksiat ini dengan sebuah peringatan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 36? Wa may ya'sillah wa rasuluh faqad dhalla dhalalan mubina. Allah peringatan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Allah berikan peringatan kepada orang berbuat maksiat. Apa kata Allah? Wa may ya'sillah wa rasulah faqad dhalla mubina. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat yang nyata. Ada lagi di ayat lain Allah mengancam orang-orang yang bermaksiat. Ini Allah berikan peringatan. Dan ada lagi Allah berikan ancaman yang dahsyat bagi orang yang bermaksiat dalam surah Jin di ayat 23. Apa kata Allah? Wa may ya'sillah wa rasuluhu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Allah beri ancaman nar jahannam khalidina fiha abada. Kata Allah, barang siapa maksiat kepada Allah, may ya'sillah wa rasuluh, di surah Jin ayat 23 Allah nyatakan, Allah berikan peringatan yang dahsyat. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka bagi mereka nar jahannam, neraka jahannam, nar jahannam khalidina fiha abada. Bagi mereka kata Allah neraka jahannam, kekal mereka di dalam neraka jahannam tersebut. Di ada Allah berikan peringatan dan ada Allah berikan ancaman yang sangat dahsyat bahwa mereka itu nantinya Allah masukkan dengan neraka jahannam dan kekal mereka dalam neraka jahannam tersebut. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Kalau sejenak kita renungi bahwa pokok-pokok segala perbuatan maksiat, baik itu maksiat atau dosa kecil ataupun maksiat besar atau dosa besar, itu pokok-pokoknya itu sebenarnya cuma ada 3. Ada 3 pokok dominan yang membuat seseorang itu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Namun uniknya ketiga macam pokok tersebut Allah jadikan dalam satu ayat, yaitu di Quran surah Al-Furqan ayat 68. Al-Furqan 68.
Di sini satu ayat ini mencakup 3 pokok maksiat, penyebab orang itu bermaksiat, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Allah SWT berfirman di surah Al-Furqan 68, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun fa in fa'alu dhalik, kata Allah Subhanahu wa yaf'al dhalik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Furqan 68, kata Allah, wallazina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtulun nafsal ladzi haramallah illa bil haqq wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Jadi ini 3 poin pokok dosa. Kenapa seseorang itu bisa membuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Wa may yaf'al dzalik yalqa asama, barang siapa memperbuat demikian itu yalqa asama, dia akan mendapatkan akibat perbuatan dosanya. Yang pertama dikatakan pokok dalam perbuat dosa, barang siapa memperbuat demikian itu niscaya dia akan menemui akibat perbuatan dosanya. Pertama, orang yang la yad'unallaha ilahan akhar, yang tidak menyembah atau berdoa serta Allah Tuhan yang lain, dan tidak membunuh diri yang Allah Ta'ala haramkan illa bil haqq, wa la yaznun, dan tidak berzina. Namun wa may yaf'al dzalik, siapa memperbuat demikian itu, memperbuat yang pertama, dia menyembah beserta Allah Tuhan yang lain, dia berdoa serta Allah Tuhan yang lain, di sisi lain dia itu berharap kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia berharap kepada sesuatu Allah Ta'ala, maka disinilah akan muncul dosa syirik. Ini dosa yang paling besar. Nah, ketika dia berharap kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, harapannya ada harapan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul dosa syirik. Ini dosa yang paling besar yang tidak Allah Ta'ala ampuni. Lalu muncul lagi nanti dosanya, dia itu tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia berharap kepada selain Allah, nanti akan muncul dosa, dia itu tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, man lam yarda bi qada'i wa qadari falyatamis rabban ghairi. Siapa yang tidak ridha dengan keputusanku dan ketentuanku, kata Allah, falyatamis rabban ghairi, silakan cari Tuhan selain aku. Ini penyebab pertama pokok dan sebuah dosa, dia berharap kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, penyebabnya itu dia membunuh. Membunuh ini tidak serta-merta diartikan sekedar membunuh. Makna lainnya dari ayat tersebut juga disebabkan adalah karena sifat marah. Orang yang membunuh itu rata-rata didasari oleh sifat ghadab atau marah. Innal ghadab minasyaitan, sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Dan bisa kita lihat kalau orang sedang marah, akalnya itu hampir tidak berfungsi lagi. Dia berbuat sekehendak hatinya, tidak memikirkan lagi aturan dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Akibat marah tersebut, dia mengikuti amarahnya, lalu terjadilah pembunuhan. Dia mengikuti amarahnya, terjadilah dia bertindak tidak sesuai dengan aturan agama. Ini pokok sebuah dosa. Dan yang terakhir, wala yaznun, dan dia tidak berzina. Maksudnya ketika dia berzina,
dia telah mengikuti syahwatnya atau hawa nafsunya. Dan disinilah akan muncul berbagai macam dosa. Bahkan Nabi Yusuf itu pernah berkata, kata Nabi Yusuf, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kata Nabi Yusuf, sesungguhnya aku tidak bisa lepas daripada nafsuku, daripada kejahatan nafsuku. Sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh dengan berbuat kejahatan. Wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang Tuhan sayangi. Nah, jadi ketiga pokok ini rata-rata terjadilah berbagai macam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tiga pokok dosa Allah jadikan satu ayat dalam Al-Furqan ayat 68. Ini pokok-pokok kenapa manusia berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Adapun dampak dari sebab berbuat dosa ini, para ulama membagi beberapa bagian. Dampak yang pertama ketika kita berbuat dosa itu, tertahannya atau tercegahnya kita daripada ilmu. Jadi sebanyak apapun kita belajar ilmu, sebanyak apapun guru yang kita belajar di sana, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun, kalau kita masih melakukan perbuatan dosa, akan terhijab atau terhinding daripada rahasianya ilmu. Mungkin kita bisa hafal ilmunya, namun tidak bisa memahami makna dari sebuah ilmunya. Kita hanya mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan hikmah. Ini orang yang berkecimpung dalam perbuatan dosa. Bahkan Imam kita Syafi'i dulu pernah mengadukan kepada gurunya Imam Waqi, kenapa hafalannya itu sulit. Imam kita Syafi'i pun pernah mengalami hafalannya yang sulit. Beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi, wahai Imam Waqi, bagaimana caranya agar saya ini mudah menghafal? Apa jawab gurunya Imam Waqi? Wahai Imam Syafi'i, kata beliau, hindarilah perbuatan dosa, karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan Allah tidak akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang kotor atau orang-orang yang berbuat dosa. Dampak yang kedua perbuatan dosa ini, itu akan Allah Ta'ala rufi'a barakatu rizki, akan Allah Ta'ala angkat berkahnya rizki. Sebanyak apapun untungnya, sebanyak apapun penghasilannya, kalau dia dari sesuatu yang haram, rufi'a barakatu rizki, akan Allah Ta'ala angkat berkah rizkinya. Lalu kata ulama lagi, dampak perbuatan dosa itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia sebuah masalah yang tidak ada solusinya. Masalahnya itu semakin hari semakin banyak dan tidak ada jalan keluarnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Talaq ayat kedua, At-Talaq ayat kedua, Allah cuma mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan setiap permasalahannya ada jalan keluar. Kalau orang takwa ada solusinya. Kalau orang-orang maksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tutup solusinya, akan Allah Ta'ala persulit urusan-urusannya. Dan ada lagi ulama yang mengatakan dampak dari perbuatan dosa itu akan Allah matikan hatinya, akan Allah karatkan hatinya. Al-Mutaffifin ayat 14. Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla balarana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla balarana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkarat hati mereka atas sesuatu yang telah mereka kerjakan. Berkarat hati mereka atas sesuatu dosa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang berkecimpung dengan dosa, hatinya nanti akan Allah Ta'ala bikin karat atau akan Allah Ta'ala matikan. Itu beberapa dampak dosa yang disebutkan oleh sebagian ulama, dan masih banyak lagi dampak-dampak dosa yang nantinya akan Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berlaku maksiat atau orang-orang yang berkecimpung dalam perbuatan dosa.
Hadirin wal hadirat jamaah jikir manakib kubra rahimakumullah. Adapun cara bagaimana kita menyikapi orang yang sedang berbuat maksiat. Jadi cara kita menyikapi andai kita melihat orang yang berbuat maksiat, cara yang bijaksana itu pernah dulu diterapkan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Imam Dhahabi, beliau itu hakimu hadil ummah wa sayyidul qura bi Dimishq. Beliau tersebut, sahabat Rasulullah tersebut, kata Imam Dhahabi, gelarnya hakim hadil ummah dan sayyidul qura di Damaskus. Beliau itu bernama Abu Darda. Jadi ada teladan yang baik atau sikap yang baik kalau kita itu melihat orang yang sedang maksiat, menyikapi orang yang sedang berbuat maksiat. Karena pernah dulu sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Darda ini lewat di sebuah tempat. Di tempat tersebut ada orang yang sedang melakukan maksiat, dan orang-orang di sana mereka itu menyumpah, mereka itu mengatakan yang tidak-tidak, menyumpah kepada orang yang sedang berbuat maksiat tadi. Mendengar orang-orang di sekitarnya mengatakan yang tidak baik, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ini beliau memberikan sebuah pertanyaan kepada mereka. Kata sahabat Rasulullah bernama Abu Darda, wahai saudaraku, kata beliau, bagaimana pendapatmu jikalau ada saudara kita atau seseorang yang terjebak dalam sebuah sumur? Apakah kalian akan menyelamatkannya? Jadi melihat orang menyumpah, mengatakan yang tidak-tidak kepada ahli maksiat, sahabat Rasulullah Abu Darda ini memberikan sebuah pertanyaan. Kata beliau, bagaimana pendapat kalian ketika kalian melihat seseorang yang terjebak dalam sebuah sumur? Apakah kalian akan menyelamatkannya? Sontak mereka menjawab, bala, ya tentu kami akan menyelamatkannya. Lalu kata beliau lagi, la tasubbu akhakum. Kata Abu Darda, janganlah kalian sumpahi, janganlah kalian katakan yang tidak-tidak kepada saudara kalian. Janganlah kalian katakan yang tidak-tidak kepada saudara kalian. Dan pujilah Allah subhanahu wa ta'ala ala ma'afakum, atas sesuatu yang telah mengafiatkan kalian. Jangan kalian sumpahi saudara kalian, dan pujilah Allah karena telah mengafiatkan kalian. Lalu orang-orang di sekitarnya itu berkata lagi, wahai Abu Darda, bukankah kita itu harus membenci orang-orang demikian? Bukankah kita itu harus membenci orang-orang yang demikian? Apa jawab Abu Darda ketika ditanya demikian? Dijawab beliau, benar, kita memang harus membenci orang demikian, tapi yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Dan ketika dia telah meninggalkan perbuatannya atau kemaksiatannya, dia kembali lagi menjadi saudara kita semua. Ini sikapnya bijak oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, yang beliau itu wafat pada tahun 32 Hijriah di kota Damaskus. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manakib kubra rahimakumullah. Mungkin kebanyakan kita itu cuma tahu bahwa penghapus dosa itu adalah istighfar. Ini mungkin kebanyakan kita tahu, kebanyakan kita mungkin cuma tahu bahwa penghapus dosa itu adalah istighfar. Padahal banyak yang lain yang bisa menghapuskan dosa. Banyak amal ibadah lain yang bisa menghapuskan dosa-dosa selain daripada istighfar. Di antaranya ada sebuah tasbih yang andai kita baca tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengampuni dosa-dosa kita.
Bisa kita lihat dalam kitab I'anut Talibin, ada sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, barang siapa membaca tasbih ini, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam kitab I'anut Talibin, di sana disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, barang siapa membaca tasbih subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali sesudah selesai salat Jumat, 100 kali sesudah selesai salat Jumat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus 100.000 dosanya dan 24.000 dosa orang tuanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca subhanallahil azim wa bihamdih sesudah salat Jumat 100 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni 100.000 dosanya dan 24.000 dosa orang tuanya. Dosa kita diampuni 100.000 kali dosa, sedangkan dosa orang tua kita diampuni 24.000 kalau kita baca tasbih subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali sesudah salat Jumat. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita diampuni, orang tua kita pun diampuni. Kita Allah ampuni 100.000 kali, sedangkan orang tua kita diampuni 24.000 kali karena tasbih yang baru kita baca tadi. Dan masih banyak lagi amalia-amalia lain selain istighfar yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa mu'minat bisri nabi wa ali nabi wa bihaqqi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bisirril Fatihah.